Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin fi kulli hal wa nikmatihi Allahu akbar. Segala puji bagi Allah pada setiap keadaan, dimanapun kita berada dan kapan saja, dan Allah tetap Maha Besar. Dengan melihat berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu kita berusaha untuk menggunakannya untuk yang Allah ridhai, itulah syukur yang sesungguhnya. Bersyukur kita hari ini masih diberikan kesempatan dan kita sampai kepada kajian tentang kajian akhir dan doa. Pertama, kalau Rasulullah dulu kajian akhir, beliau melipat kaki kiri dan memajukannya dan menegakkan kaki kanan lalu. Hadis riwayat Bukhari. Kalau kita kajian awal melipat kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Tapi kalau kajian akhir melipat kaki kiri dan memajukannya, dilewatkan dan menegakkan kaki kanan. Hanya rata-rata miring semua kepala kita. Walaupun sebenarnya tak dijelaskan kalau kepalanya itu harus miring, tapi kita lihat itu begini. Ini ya. Rasanya nggak pas kajiannya kalau nggak miring kepala, kan? Jadi sebetulnya tidak seperti ini. Tapi kalau ini respek badan nggak apa-apa. Tapi kadang ada yang memaksakan dulu karena merasa dari akhir harus begini. Tidak lurus juga. Kita luruskan saja. Tapi kalau itu sudah respek badan kita nggak apa-apa. Kemudian ternyata bacaan tahiyat akhir itu, kalau bacaan dari awal, dari at-tahiyatul mubarakatuh sama dengan tahiyat awal. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, dan banyak macamnya juga. At-tahiyatus salawatu mubarakatuh dan seterusnya, ada 5 macam kemarin. Bahwa ternyata bacaan tahiyat awal dan akhir itu sama, cuma ada doa. Nah, ini dia. Doa sebelum salam. Dan doa ini yang jarang kita pakai. Padahal ini riwayatnya sangat-sangat bagus. Doa sebelum salam. Yang pertama riwayat Muslim. Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sangat bagus sekali dibaca sebelum diucapkan salam. Ulangi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Nanti akan turun yang namanya Dajjal, yang jahat dan luar biasa. Tapi walaupun jahat, sebenarnya di permukaan bagus. Ini berat nih. Kalau penjahat betulan bisa kita hindari. Ini dari depan bagus, jadi kita susah menghindarinya. Jahat tapi bagus. Sekarang kan mulai banyak preman
karena permukaannya bagus, nyumbang anak yatim lagi, orang susah masuk rumah sakit dia biayai, padahal dia punya bisnis yang enggak. Kira-kira begitulah fitnah akhir hayat kita itu, akhir hidup dunia ini begitu, fitnah akhir zaman. Makanya ini doa mantap sekali lah sekarang kita baca ini. Fitnah hidup, fitnah mati. Fitnah hidup ujian waktu kita hidup saat ini nih, banyak kali. Fitnah sesudah mati nama kita. Jangan sampai nama kita sesudah mati buruk. Dan sesungguhnya orang yang hidup dan mati itu penentuannya bukan waktu hidup, tapi waktu dia sesudah mati. Apakah lewat begitu saja begitu dia mati, tidak dikenal orang lagi sama sekali. Datang dia tak menambah jumlah, absen dia tak mengurangi jumlah. Jadi berarti tak ada artinya dia hidup dan mati. Tapi orang yang hidup selalu dikenal. Bahkan sesudah dia mati dikenal. Makin hidup namanya sesudah mati. Maka Allah dalam Al-Quran mengatakan, jangan kalian menyangka orang yang berjuang di jalan Allah itu mati. Bal ahya, justru mereka itu hidup. Tapi kalian tidak tahu, orang yang berjuang di jalan Allah tidak mati. Mereka hidup. Apa maksudnya? Atas jasa mereka lah kita sekarang begini. Maka kita sebut-sebutlah nama mereka, para sahabat, para syuhada, tertulis dalam sejarah, dipelajari anak-anak kita. Setiap ceramah diulang-ulang nama mereka. Padahal mereka ulang 1000 tahun lebih mati. Balahnya bahkan mereka hidup. Nah jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagus sekali doa yang sudah hafal, alhamdulillah. Kita tingkatkan doa berikutnya. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddam wa antal muakhkhar la ilaha illa anta. Kita ulangi. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ya Allah, ampuni dosaku yang dahulu dan yang akan datang, dosa yang tersembunyi dan terang-terangan, dosa yang disengaja tak disengaja. Engkau lebih mengetahuinya dariku. Engkau yang awal, Engkau yang akhir, tiada Tuhan selain Engkau. Wahai sekali doa lengkap sudah. Yang sudah lalu, yang akan datang, sembunyi terang-terang, yang sengaja tak sengaja. Ini dia yang paling penting. Engkau lebih mengetahuinya dari itu. Kadang begini jemaah muliakan Allah, kita tak tahu kita itu berdosa. Kita pikirkan kalau dengan teman bercanda kan, bercanda biasa aja, rupanya dia sakit hati, kena kali sama dia. Kita tak tahu. Nah, dosa yang dia kita tidak ketahui itu karena dia benar-benar sakit hati. Ini dosa hubungan manusia. Hubungan manusia ini berat. Itu satu. Yang kedua, mungkin saja pada saat kita lewat suara kendaraan kita, pada saat jalan becek ada air tampias, kita kan tahu. Banyak hal dari dosa yang kita lakukan kita tak sadar. Akhirnya dia obat. Mengaku kita di hadapan Allah, banyak kali kita melakukan dosa, namun kita tidak sadar kalau kita sedang berdosa. Nah kalau yang lalu yang akan datang, mudah-mudahan dengan puasa, ya ada puasa Arafah, ya kan? Ada puasa Asyura yang mengampunkan setahun yang lalu dan yang akan datang. Tapi masalahnya kehidupan sehari-hari kita ini banyak hal yang kita tidak tahu dosa atau tidak, atau dalam hukum syubhat. Contoh, maaf nih, rokok itu sampai sekarang tidak jelas hukumnya, haram atau syubhat. Ditanya ustaz yang merokok, makruh. Ditanya ustaz yang tak merokok, haram. Itu tidak. Tanya kiai-kiai NU yang merokok, apa hukumnya? Makruh. Tanya kiai-kiai yang lulus rapi nggak merokok, apa hukumnya? Berarti nggak jelas kan? Nah,
sifatnya tak ada dalil. Contoh jengkol. Ulama Indonesia kalau ditanya hukum makan jengkol makruh, tanya orang Arab, mana tahu itu? Apa hukum makan jengkol? Pak Kiai, Syekh, dia bilang mahal jengkol. Apa itu jengkol? Jadi jangan mengatakan Allah, apalagi kita ya, apalagi kau dan kawan-kawan lah. Nah, banyak hal yang kita lakukan ini subhan. Tidak tahu halal atau haram secara pasti. Nah, kalau khamar jelas ada ayatnya. Babi jelas ada ayatnya, anjing jelas ada ayatnya. Yang lain-lainnya enggak ada ayatnya. Nah, makanya doa kita ini banyak melakukan dosa yang kita tidak tahu ini dosa atau tidak dosa. Bagus sekali doa ini kita baca. Kemudian riwayat muttafaq alaih Bukhari Muslim, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Bagus sekali. Kita ulang. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Luar biasa ini. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku penzaliman yang banyak dan aku tidak tahu apakah engkau mengampuniku atau tidak. Padahal tidak ada yang mengampuni dosaku kecuali engkau. Dan rahmatilah aku ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha pemberi rahmat. Kita mengakui di hadapan Allah berdosa, menzalimi diri, jangan merasa wah berarti saya udah jahat kali. Justru inilah kunci diampunan. Mengakui menzalimi diri. Coba perhatikan. Nabi Adam itu salahnya hanya sedikit saja sebetulnya. Sedikit menurut kita ya. Kenapa? Ikut kata istri, makanlah buah di bang, enak di bang. Siapa bilang? Iblis. Kok percaya kau sama iblis? Lah ya kan umurnya di sini dari kita. Dia mudah sekali percaya kan. Emosinya tinggi. Lebih kan ulang dari kita di sini. Dia yang bilang ini hulmi, asal katanya kholada, yang nudu, kekal. Kalau dimakannya kita kekal, akan musir. Padahal Allah katakan, lah, Allah aziz saja. Jangan kau dekati ini pohon. Masuk akal juga rasanya Nabi Adam. Namanya juga hulmi, kekal. Kalau dimakan masuk ke kekekalan tubuh kita. Lama kita disuruh. Kalau tak dimakan sebaliknya diusir. Akhirnya dimakan, terperdaya sama istri. Istri terperdaya sama iblis. Ada rentetannya. Jadi biasanya laki-laki itu susah digoda, tapi dia akan sangat lemah kalau berhadapan dengan perempuan. Diusirlah dia ke dalam bumi, diusir. Dikeluarkan dari surga, diusir ke bumi. Apa yang dia baca? Pengakuan sama dengan ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan, kami zalim kepada diri kami sendiri. Kenapa dibilang zalim? Kan udah tahu, udah dilarang. Kecuali tak tahu kalau itu salah. Itu beda. Udah dikasih tahu, udah ada rambu-rambu. Kami zalim, kami salah. Ini yang Allah mau. Akui saja. Harusnya Nabi Adam bisa bergila. Kenapa? Ya Allah, bukan saya yang salah, istri saya. Ya enggak? Awalnya saya kan enggak mau digodain iblis gara-gara istri saya ya Allah. Hawa ini yang pantas dihukum. Tidak. Nabi Adam menyatakan aku zalim, dia zalim. Makanya kalimatnya kami. Padahal cuma berdua kan ini. Kami, saya dan istri salah. Oleh karena itu ya Allah, kalau kau tidak merahmati kami, justru kami akan menjadi orang yang merugi.
Kelihatan, oh berarti titik sana kita menuju tempat yang sama. Akhirnya mereka kebetulan di Jabal Rahmah. Nah, munculnya solusi pada saat kita mengakui kesalahan. Yakin dan percayalah, siapapun tidak akan bisa sembuh berobat kalau dia tidak mau mengakui penyakitnya. Dokter secanggih apapun, mbahnya dokter lah, di saat ditanya apa keluhan Pak, biasa saja. Sembuh nggak? Pasti. Dokter bingung, mau diobati dari mana? Orang keluhan tidak dikasih tahu. Jadi aku kesalahan. Jadi kalau kita ini jatuh, katakanlah, jangan bilang apa salah ya Allah. Lebih bagus kita katakan astagfirullah. Tahu atau tidak istighfar. Dihina di orang begini, dicaci orang begini, difitnah orang begini, istighfar dulu. Lalu sudah ada, ya Allah aku salah, apa salah. Begitulah Nabi Yunus alaihissalam. Salahnya sekali kali kelihatan. Kenapa? Dia sudah berdakwah bertahun-tahun, tidak ada yang mau. Tak salah lagi dia, tugas sudah dilaksanakan, tak ada yang mau. Muncullah rasa putus asanya, aduh percuma saya sini, mending saya keluar. Ini dia tinggalkan kampung, naiknya kapal di tengah laut, kapal goyang-goyang. Hah? Beribarat kata anak kecil, naik kapal kecil, kapal goyang-goyang. Naik kapal besar, tak ada uang, bermasalah. Begitu goyang kapal, kata Nahoda, ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Kita buang dulu muatan, dibuang masih goyang, buang lagi masih goyang. Berarti pasti ada yang bersalah. Diundi, pasti nggak ada yang mau ngaku salah kan? Diundi aja, diundi kena Nabi Yunus. Kata Nahoda, aku tahu nih laki-laki ini nggak mungkin ini orang baik. Diundi lagi, kena lagi, nggak mungkin pasti yang baik. Diundi kena lagi. Nabi Yunus sudah bilang memang aku yang salah, dibuang aja ke laut. Tapi ternyata sesudah dimakan ikan Nuh yang besar di dalam perutnya mesti sudah mati. Tapi beliau berdoa. Apa yang doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Tuhan, selain Engkau, Maha Suci Engkau, aku yang benar-benar zalim. Kenapa kan? Aku benar-benar zalim. Lalu Allah buang dia dari dalam keluarkan dari perut ikan sesudah 40 hari 40 malam. Logikanya dapat mati. 6 jam saja dari perut kita sudah mati makanan apapun yang hidup dalam perut ular, dalam perut apa saja itu 6 jam saja paling bertahan. Ini berkeluar 40 malam. Kenapa? Dia mau mengakui dosa. Aku zalim ya Allah, ampunkan aku. Lalu dimuntahkan ikan Nuh dia ke batu-batu karang. Udah lapar, udah haus, tumbuhlah di batu karang itu sejenis tanaman seperti labu. Al-Quran akan menceritakan itu dalam seperti labu. Ditumbuhnya padi itu terus berdaun, besar-besar berkakak, terus berbuah hari itu. Dan dimakan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Di beberapa negara diyakini labu ini adalah pohon kehidupan. Di dunia barat ada pesta labu. Labu besar, diwangi, dibuat jadi gambar orang, ya kan? Ditaruh di dalam. Kita lihat kan? Nah, labu dan memang tahan lama kan? Bagus di rumah kita disimpan labu. Kalau di kampung dulu jarang orang tidak di rumah itu pasti ada labu. Pasti disimpan tahan lama. Dan obat segala penyakit, apalagi obat mahal, luar biasa. Jadi dalam sejarah tadi Allah berikan pertolongan, Allah berikan solusi pada saat mau mengakui kesalahan. Oh jangan seperti itu, habis. Jangan bilang aku ini, aku itu. Nanti pentil kita pun dilihat. Lengkap semua surat. Dilihatnya spion lengkap. Lampu depan, lampu jauh, lampu dekat juga lengkap. Dilihatnya pentil juga lengkap. Ditanya lagi apa isi bagasi. Kenapa? Tak tahu aku salah. Kalau ditanya
Engkau yang Maha Esa, Engkau tempat bergantung, tak beranak, tak diperanakan, dan tidak satu pun yang sama dengan Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Luar biasa. Ini doa ini mirip surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu luar biasa. Ingat, masih ada catatan di rumah sahabat yang baca Al-Ikhlas waktu rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi, protes sahabat. Mana yang Rasul kawan satu ini? Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Dipikirnya malas apa? Kalau sahabat mana malas apa? Kalau kita ingat asli, ya kan? Kenapa engkau baca Al-Ikhlas dua rakaat? Kata Rasul. Apa kata? Aku senang dan cinta kepada Al-Ikhlas. Kata Rasul, hubbuka ya'u ala balakal jannah. Kecintaanmu kepada Al-Ikhlas akan membuatmu masuk. Oh, boleh buat-buat, ya kan? Jadi ini doa mirip Al-Ikhlas bagus sekali. Kemudian doa dari riwayat Nasai. Allahumma inni as'aluka as-sabata bil amri wal 'azimati 'ala rusul wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam. Ya Allah, aku mohon kepadamu keteguhan dalam urusan, istiqomah, jangan pelan-pelan, susah orang dibuat, dan ketetapan atas kebenaran. Aku mohon agar mensyukuri nikmatmu, memperbaiki ibadah kepadamu. Aku mohon hati yang tenang. Nah, ini dia, hati yang tenang. Apapun keadaan yang kita tak masalah, penting hati tenang. Seberat apapun jalan itu terjal, berlubang kiri kanan, banyak batu kering, kalau tenang selamat. Jadi bukan masalah beratnya beban, bukan masalah buruknya jalan, bukan ketenangan si supir. Kita membawa diri kita itu tenang. Kalau kita melihat bangunan itu Pak yang tinggi-tinggi itu tinggi. Kalau saya pribadi lihat dari bawah, pantat saya gini. Mereka yang di atas, kita yang dulu ya, nggak tahan. Tapi mereka tahu nggak, kerja di atas itu sambil bersiul-siul. Di tingkat 10 bersiul-siul. Beberapa kali saya lihat di kantor itu servis AC itu di tingkat 4 dia. Pijakannya cuma ada sekitar berapa di 20 cm. Tanpa tali menara, merokok lagi. Kita di bawah udah mulai dia enggak. Kenapa? Tenang. Coba kalau dia duduk, coba kalau dia duduk, jatuh lagi, pasti jatuh. Jadi bukan masalah beban berat dalam guru, tenang, ketenangan itu, santai. Nah, kita minta kepada Allah hati yang tenang. Ada lubang di depan kita. Lubang ini selama ini tertutup rumput. Lubang ini ada satu bambu saja. Lubang yang besar ini cuma satu bambu. Dan tiap hari kita lewat satu bambu ini, tidak pernah jalan. Kenapa? Lubangnya tertutup rumput, sehingga kita tidak bisa melihat ke bawah ke dalam lubang. Begitu suatu saat rumputnya dibersihkan, maka mengalah lubang yang besar. Lalu kita melihat hanya ada sebuah bambu dilewati. Kira-kira jatuh apa? Jatuh. Lubang yang sama, bambu yang sama. Kenapa? Waktu dia di balik rumput, kita nggak perlu di bawah itu ada lubang besar. Dan kita tahu hanya rumput, maka kita santai saja melewati. Tapi begitu dia rumputnya dihilangkan, tinggallah mulut lubang yang besar. Pikiran kita, wah ini juga kalau itu tidak. Terakhirnya, ketenangan ini sangat minta kepada Allah. Kenapa? Ketenangan itu nggak bisa dibuat-buat, pemberian. Makanya doanya Allahumma anzil alaina sakinah. Wahai Tuhan, turunkan kepada kami ketenangan. Jadi bukan dibuat-buat, diturunkan. Memang ada orang mudah grogi, ada orang penakut, ada orang mudah cemas. Itu sebenarnya bukan maunya dia. Memang karakternya begitu. Jadi doa Nabi itu bagus sekali. Allahumma inni a'udzubika minal hamdi wal
bersikap resah, gelisah, gundah, galau kata sekarang. Janganlah saya ini hingga bersifat rasa resah, gelisah, gundah, galau. Coba kadang-kadang berdiri di belakang sekolah, dia merasa semut pun melihatnya. Ya, masih ingat kan kopi mesah? Malu pada semut merah. Apa urusan semut sama dia? Tapi orang galau begitu. Seakan-akan semua jadi masalah. Minta, ini doanya bagus. Wa qalban saliman, minta hati yang tenang. Wa lisanan shadiqan, mulut lidah yang jujur. Wah, ini berat juga nih Pak. Cerita kejujuran ini ada 1000 orang, 1001 nggak jujur. Kita ulang nih, ada 1000 orang, 1001 nggak jujur. Saking susahnya nampak satu berbohong, padahal orangnya cuma 1000. Kenapa? Memang berat sekarang untuk jujur. Resikonya berat. Jujur itu siap-siap kita disingkirkan. Kalau mau bicara apa adanya, nggak mau boleh katakan, nggak udah. Lama-lama kita di situ kita akan jadi ngomong, akan jadi duri. Jadi sekarang jujur itu berat. Tapi kalau Allah memberikan lisan yang benar, insya Allah kita bisa. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam, aku minta kepadamu kebaikan yang aku ketahui, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku tidak ketahui. Nah, ini penting nih. Kita nggak bisa menerawang, nggak bisa melihat di balik pipi, nggak mengetahui hati orang, nggak tahu niat buruk orang sama kita. Kita berlindung kepada Allah. Kalau memang benar dia punya niat buruk, ya Allah lindungi saya. Kalau di jalan sana ada bahaya, ya Allah lindungi saya. Berapa banyak orang yang tidak terkena bahaya karena apa? Ada firasat. Nah, ini minta firasat. Aduh, jangan kata orang untuk dulu. Kalau mau pergi ragu-ragu, pergi apa mundur? Mundur itu salah satu indikator. Kalau pergi ragu-ragu, mending mundur. Karena memang yang ragu-ragu nggak boleh sholat pun demikian. Ragu 3 rakaat, berapa ya? Itu 3 rakaat. Yang itu berapa? 3. Ambil resiko, kita tambah. Andai kata pun bertambah dari 5, tidak bertambah. Tapi kalau surah tidak sah. Jadi ragu-ragu mundur. Prinsip. Doa berikutnya riwayat Ahmad. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'ala khuluqi ahyini ma 'alimtal hayata khairan li. Ya Allah, dengan ilmu yang gaib, dengan kudratmu atas makhlukmu, ya Allah, hidupkanlah aku. Kalau menurut ilmumu, hidup lebih baik bagiku. Ini doa orang sakit keras. Wa tawaffani idza kana lil wafatu khairan li. Tuhan, matikan saja aku. Kalau menurut ilmumu, mati lebih baik bagiku. As'aluka khasyataka bil ghaibi was syahadah. Ya Allah, aku minta rasa takut kepadamu pada saat engkau, pada saat gaib dan terang-terangan. Maksudnya tidak ada yang melihat dan banyak yang melihat. Kita kadang rasa takutnya, rasa hormatnya itu kalau ada orang. Kalau nggak ada orang, biasa saja. Nah, kita minta sama istiqomah kita dalam yang benar, dilihat orang atau tidak. Wa kalimatul haq fil ghadabi wal ridha, kalimat yang hak dalam keadaan marah dan ridho. Marah dan senang itu sama kalimat yang keluar dari mulutnya. Kita kalau senang memuji orang, menyanjung-nyanjung. Kalau marah memaki-maki orang. Iman kita memang naik turun. Tapi kita minta kepada Allah. Kalimat marah, kalimat senang sama. Walaupun berat ya. Wal qasda bil faqri wal ghina. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku kalimat yang benar pada saat fakir dan kaya. Fakir tidak mengemis, miskin tak mengemis, kaya tak sombong. Ini yang paling pas. Kalau miskin, jangan menjatuhkan harga diri, minta-minta. Siapa yang minta-minta, dia akan memberikan membuka jalan dirinya untuk selalu minta-minta. Sekali minta, enak. Minta lagi enak. Terakhir orang bilang, biasalah siapa. Kalau udah dicap orang, Pak, aduh sampai suruh itu, jangan minta-minta. Biarlah kita jadi kaya, walaupun sesungguhnya nggak kaya menurut orang. Tapi kaya kalau orang kita nggak mau minta. Tapi kalau dikasih orang jangan tolak. Jadi saya katakan, tak ada doa tolak
yang ada doa tolak bala, ya kan? Jadi jangan pernah menolak rezeki yang dikasih orang. Minimal ambil dulu, baru bilang mohon maaf sebenarnya mungkin ada yang lebih berhak dari saya. Ambil dulu. Kenapa? Kita ini paling sakit kalau ditolak orang pemberian kita. Paling sakit, malu rasa. Kita udah siap-siapkan dari kita. Kapanlah siang datang? Pas kita kasih tak mau terima. Sakit kan? Ibarat kita tahu ada orang datang ke rumah, udah kita sibuklah nyuruh istri belanja, beli ikan, potong ayam, makan kita nanti, makan besarnya, apa? Datang tamu. Udah masaknya setengah jam, udah dihidang, datang tamu, cuma mau singgah 5 menit. Gak mau makan, sakit tak? Sakit. Nah, kita minta kepada Allah, jangan ada mental pengemis, tapi juga jangan pernah menolak rezeki. Walazzatun nazari ila wajhika, ya Allah berikan kami kesenangan memandang wajah. Inilah sebenarnya nikmat yang paling tinggi di surga itu bukan bidadari, bukan ya dulu bidadari itu minimal, tapi bukan itu nikmat yang paling tinggi. Apa? Memandang wajah Allah. Inilah nikmat yang paling tinggi. Ada yang memandangnya 1 detik, sekelebat saja, habis itu hilang. Begitu dia pandang, pokoknya nikmat yang lain itu sudah di bawah. Ada yang memandang lama, ada yang memandang sebentar, tergantung. Jadi memandang wajah Allah di surga. Kemudian wasuqa ila liqa'i wa uzbika min darra'i mudarra min fitnatil mudillah. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Dan jadikan aku rasa rindu bertemu denganmu, aku berlindung kepadamu dari mara bahaya fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah diri kami dengan iman, jadikanlah kami orang yang mendapatkan hidayah dan memberi hidayah luar biasa. Mendapat hidayah, memberi hidayah, artinya di sinilah peran dai. Dan kita ini memang disuruh jadi dai semua, memberikan hidayah dan menerima hidayah dan memberi hidayah. Kita sudah tahu satu guru ajarkan. Kita sudah tahu kebaikan kasih kali orang iklan, tak mesti jadi ustaz, tak mesti jadi hukuman. Iklankan saja. Contoh pengajian ini, ajak kawan kita, teman kita, keluarga kita, kalau minggu subuh adalah kita ngaji. Lumayan, yang selama ini kita tahu makin jelas, yang selama ini kita amalkan tambah mengerti. Ayo apa? Ayo kita sudah mengajar. Itu sebenarnya kita dapat hidayah. Kita berusaha memberi hidayah. Kemudian ada riwayat lain juga, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Inilah minimalnya. Ayo kita baca. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Minimal inilah dibaca sebelum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal. Ya Allah, aku minta surga dan berlindung dari api neraka. Selanjutnya riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainana wa ahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahish ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha wa qabiliha wa atimmaha 'alaina. Ya Allah, ya Tuhan, satukanlah hati kami, perbaikilah perselisihan kami. Ini pas sekali itu masyarakat ya, dengan istri, dengan anak, dengan mertua, dengan orang tua, dengan tetangga. Pasti nggak mungkin mulus semua, nggak mungkin, pasti ada masalah. Ya Allah, perbaikilah hati kami, satukan hati kami, perbaikilah perselisihan kami. Wahdina subulas salam, tunjuki kami ke jalan yang benar. Wa najjina minadh dhulumati ilan nur, selamatkan kami dari kegelapan menuju cahaya. Ya Allah, jauhkan kami dari kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi. Berkahilah pendengaran, penglihatan, hati, istri dan keturunan kami. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat. Jadikan kami orang yang menerima dan mensyukuri nikmat-Mu, dan sempurnakanlah nikmat-Mu kepada kami. Luar biasa. Doa yang terakhir ini bagus sekali.
Dan kita pasti semua mengalami ada masalah rumah tangga, hubungan dengan anak, hubungan dengan tetangga, mertua, adik ipar, semuanya, hubungan rekan kerja, gak mungkin mulus semua, pasti ada masalah. Ini doanya bagus kalau kita baca setiap kali sholat sebelum salam. Nah, manapun doa ini semuanya berdasarkan dalil-dalil yang sahih, silakan kita pilih, mau yang panjang, mau yang pendek. Yang pendek ada Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita subuh kali ini. Bagi yang mau bertanya kami persilakan. Ini ada beberapa doa. Jika sekiranya bisa kita hafal 2 atau 3, apakah kalau kita pakai di dalam sholat kita pakai misalnya hafal 2, kita pakai 2 atau pakainya berganti-gantian, itu yang mana menurut Ustaz? Ya. Yang pertama. Jadi riwayat ini muncul banyak begini karena Nabi terkadang pakai ini, terkadang pakai ini, begitu dia. Jadi Nabi itu untuk sesuatu yang hukumnya sunnah tidak sering kasih pilihan. Sholat sunat kadang 2 rakaat, kadang 4 rakaat, dibuatnya pilihan. Kadang dibuatnya cepat, kadang dibuatnya lambat. Nah, jadi itu artinya kita boleh memilih. Sebetulnya mau dipakai semua pun boleh, dipakai 2 boleh, 3 boleh, karena ini berdasarkan dari Nabi. Tapi kalau bagi saya, kita melihat kondisi yang kita hadapi. Contoh, kita sedang ada masalah rumah tangga, kita pakai yang terakhir. Masalah di kantor, di tempat kerja, perselisihan, dan juga atas bawah, atasan bawah, kita nggak akur dengan kita, ya. Nah, kita pakailah yang terakhir. Ya kemudian minimal kita memakai kalau standarnya yang sering kita pakai, kalau saya itu yang pertama. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini standar kalau yang sering kita pakai. Mengkena semuanya. Fitnah hidup dan fitnah mati, azab kubur, dan mana tahu mudah-mudahan kita nggak diingat pada saat datangnya dajjal. Tapi ciri-cirinya anak-anak buat dajjal sudah mendahului banyak kali, ya kan? Preman berlagak bermohon, satu teman, ya. Tapi masih banyak yang tadi bos silakan mau dibaca satu saja silakan. Lihat tidak ada, ya. Masalah redaksi hadis, Ustaz. Ya. Seperti bil kalamina innaka hamidum majid itu, Ustaz. Itu di satu kitab terbanyak kita fikih Sulaiman Rasid dari itu nggak ada bil kalamina, Ya. hanya innaka. Kemudian dikata di kitab lain lagi ada bil kalamina innaka hamidum majid dengan riwayat hadis yang pertama. Nah, ini sebenarnya yang mana yang benar? Ya, menurut bacaan yang kita sudah pelajari minggu lalu itu di alamnya memang ada dalam beberapa langsung saja dinyatakan itu. Jadi al alamina itu adalah sebuah penambahan atau mungkin juga ada dalam beberapa hadis redaksi fil alamina. Kemudian dalam beberapa ayat juga ada kalimat fil alamina. Jadi kita boleh pakai dua-duanya. Boleh juga itu redaksi yang tulisnya dari itu langsung tindakan hidup. Seperti pada saat sholawat ditanya oleh
fitnah Dajjal belum datang. Tapi tadi saya katakan angin-anginnya banyak. Dajjal itu jahat tapi dermawan. Banyak orang sekarang. Nah, itu termasuk belum Dajjal yang sebenarnya belum. Tapi angin-anginnya udah datang. Nah, jadi fitnah hidup, fitnah mati ya. Fitnah hidup yang sekarang banyak kacau balau sekarang ini. Tak jelas ini semuanya. Fitnah itu semua. Fitnah mati ya nama kita. Allah jaga sesudah kita mati. Jangan kena kita isu-isu yang tak baik. Ya segala macam. Ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab kecuali sudah dia jawab. Tahu sekali kita ketahui. Teman-teman biasa ya teman-teman. Maka terkadang ilmu itu harus kita hargai dari mana. Jangan melihat si ayah bicara ada itu kan. Kata Ali, aku bela jadi hamba untuk orang yang mengajariku satu huruf saja. Jadi menghargai ilmu ini. Teman lagi ngobrol bilang, siapakah yang mulia? Siapa yang mulia? Saya katakan Rasulullah. Ya udah pasti. Saya katakan para ulama udah pasti. Siapa yang mulia? Diulangi jalan. Siapa yang mulia? Terakhir saya angkat tangan. Saya mau teka-teki. Pasti jawabannya enggak kan? Biasalah kalau teka-teki kan. Saya katakan siapa yang paling mulia? Dia bilang begitu. Dan benar. Orang yang mulia, orang yang masih dijaga Allah rahasianya. Itu saja. Titik. Yang mulia masih dijaga Allah rahasianya. Karena tidak satu pun manusia yang tidak punya salah dan hanya dia dengan Tuhan yang tahu kesalahan ini. Saya mulia-mulia seorang jaksa, begitu ketahuan bobroknya, pecat dari jaksa, masuk orang, masuk penjara. Saya memuliakan dia. Ulama yang disembah-sembah, cium tangannya, ribuan orang datang setiap pengajian. Begitu ketahuan dia sekali saja ada aibnya yang ketahuan sama orang-orang, masih mulianya, masih ramai pengajiannya, tutup pun pesantren. Jadi yang mulia itu orang yang masih Allah jaga rahasia. Benar, mantap. Gimana pada rahasia? Banyak begitu. Jadi berdoa kita kepada Allah supaya di hidup Allah rahasia kita. Tapi supaya Allah tutup rahasia kita, jangan suka menggambar-gambarkan rahasia orang. Nah, itu begitu. Silakan Pak. Baik, Ustaz. Kalau kita sampai ke Allahumma sholli ala Muhammad, kita harus bersalawat. Itu masih kata-kata salawat itu apa yang berbeda? Satu salawat diminta berkata bukan ya supaya itu apa ya? Ini yang masuk salawat itu. Jadi sudah terangkan juga di sini tentang Jumat Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Allah berselawat kepada Nabi. Macam mana Allah berselawat kepada Nabi? Dengan rahmat. Kekhususan keistimewaan kepada Nabi Muhammad itu adalah selawat Allah. Kemudian bagaimana malaikat berselawat kepada Nabi? Dengan doa. Setiap saat para malaikat mendoakan Nabi supaya selamat, sehat, diberi kekuatan. Terus ditanya sahabat Abdullah bagaimana cara kami berselawat? Karena diberitakan, wahai orang-orang yang beriman, berselawat kepada Nabi. Maka ditanya oleh sahabat, macam mana kami berselawat kepadamu? Maka muncul kalimat tadi. Qul, katakanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, kama shallaita ala ali Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itulah cara kita berselawat yang diajarkan oleh hadis. Katakanlah ini. Kemudian ulama tempatnya menambahkan kata sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina
lah yang mengucapkan Sayyidina. Tapi saya pribadi dalam sholat saya tidak pakai Sayyidina. Ya, kalau di luar sholat. Jadi apa maksud dengan selawat dalam keadaan salam keselamatan? Itu berarti begini, Nabi itu tanpa kita doakan pun posisinya udah bagus, udah masuk surga. Karena Allah jamin jangan dosa yang lalu banyak anak Nabi udah pasti beli tanpa selawat kita. Tapi masalahnya kita ini ibarat gelas penuh udah penuh diisi lagi, itu pakai ke siapa? Kepada yang isi kan. Jadi Nabi itu udah penuh, udah full ya. Kita kasih selawat isi, jatuhlah air tadi di luar kita. Jadi kalau kita berselawat kepada Nabi sebenarnya sama dengan mensolawati diri sendiri. Boleh buat jadi pegang maaf. Nah, silakan. Di salat itu maksudnya berdoa. Salat itu artinya untuk berdoa. Ya. Nah. Ya, kaitan dengan salawat. Waktu tahiyat bersama, itu salawatnya sampai di mana? Ya. Sebenarnya menurut petunjuk saya awal itu sampai alamin yang kami minta. Yang membedakan tahiyat awal dengan tahiyat akhir hanya salam. Jadi menurut hadis tahiyat awal itu sampai bil alamin negara itu. Tapi ada ulama beberapa kitab saja sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Ulama. Dan kita kebiasaannya juga sampai itu kan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tapi kalau dia nanti hadis dari awal itu sampai bil alamin negara itu. Untungnya nggak wajib, sunnah saja. Ya, jadi nggak mempengaruhi sah tidak ada sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, ada yang mengatakan pakai Muhammad wali Muhammad, ada yang mengatakan sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi itu nggak jelas dari ini. Makanya nggak saya masukkan. Karena nggak jelas dari ini. Baik, supaya